Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Asia Kota Bandung, yang mana di situ Ibu membawahi sekolah TK dan PAUD di Kota Bandung. Ibu perkenalkan itu di Asia sebagai Majelis Dikdasmen Kota Bandung. Hari ini ya Ibu kepala sekolah tidak bisa hadir karena ada acara pembinaan dari dinas, di mana seluruh kepala sekolah mendapat pembinaan dari para pengawas. Yaitu mohon maaf sebesar-besarnya dalam kesempatan ini beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah. Bunda-bunda yang Ibu cintai, Ibu merasa bangga dan juga merasa mendapat anugerah di mana dalam masa pandemi ini parenting ini masih bisa dilaksanakan walaupun dengan melalui Zoom. Tapi mudah-mudahan ini tidak menghalangi atau tidak mengurangi yang kita maksudkan, yaitu untuk menambah ilmu. Juga Ibu terima kasih juga kepada pemateri, karena acara ini adalah dari kita untuk kita ya. Bunda Alfa, kemudian Bunda Zena, terima kasih yang sudah ikut andil dalam pertemuan ini. Ibu bangga. Terima kasih, mudah-mudahan itu hanya Allah yang nanti akan membalas. Kemudian pada bunda-bunda yang lain juga Ibu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mari kita nanti dengarkan atau kita perhatikan apa yang akan disampaikan oleh para pemateri ini, sehingga hasilnya ya bermanfaat, betul-betul bermanfaat bagi kita. Dimana dalam masa pandemi ini rata-rata orang tua itu berkeluh kesah merasa stres untuk menggiring anak belajar melalui Zoom ini. Yang namanya anak baru 2 menit atau 3 menit paling lama sudah gelisah ingin lepas dari Zoom. Ini yang paling sulit. Karena itu nanti dengarkan apa yang akan disampaikan oleh para pemateri. Kemudian juga nanti sebagai motivator, Ibu menanti bagaimana untuk memotivasi kita sebagai bunda-bunda, juga Ibu sebagai penyelenggara, supaya betul-betul masa pandemi ini betul-betul bisa mengisi pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun tanpa tatap muka, tapi insya Allah kalau betul-betul diikuti pembelajaran jarak jauh ini, anak-anak pasti akan ada ilmu yang mereka dapatkan. Nah itu sekali lagi Ibu terima kasih pada semuanya. Sekali lagi hanya Allah lah yang akan membalas kebaikan-kebaikan Ibu. Terima kasih sudah mendorong, sudah mendukung program-program sekolah ini. Mungkin itu yang Ibu sampaikan. Nasrul minallah wa fadlun qarib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ibunda yang telah menyampaikan. Mudah-mudahan harapan-harapan dari Ibunda terwujud, dan yang kita harapkan semoga semua yang mengikuti acara ini senantiasa diberikan kesabaran, keikhlasan dalam membimbing anak-anaknya. Acara selanjutnya yaitu pada acara yang ketiga, yaitu berbagi pengalaman, dan berbagi pengalaman ini akan diberikan dari perwakilan orang tua murid yang selama ini telah
aktif berpartisipasi dalam segala kegiatan-kegiatan yang ada di TKX 12. Kepada Bunda Halapa, Mangga dipersilakan untuk berbagi pengalamannya kepada bunda-bunda yang lain. Mudah-mudahan dengan berbagi pengalaman ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Waktu Amin. dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak KLA atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing atau bagi pengalaman selama PJJ ini berlangsung. Di sini saya bukan motivator, Bu ya, apalagi koruptor bukan. Di sini saya hanya yang suka pegang kompor atau yang suka bersihin yang kotor. Saya ibu rumah tangga biasa yang berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak saya. Oke, berbicara soal pandemi, banyak sekali perubahan yang terjadi di dunia ini, termasuk dalam dunia pendidikan. Tapi apakah dunia pendidikan ini harus mati? Atau apakah kreativitas anak itu harus terhenti? Semoga jangan dan sampai jangan. Makanya di sini tugas guru, orang tua, dan anak itu harus saling berkesinambungan. Jadi, jangan saling menyalahkan, karena awal-awal itu muncul statement seperti ini. Kenapa sih kok orang tua yang harus ikut terjun langsung, kan kita bayar. Nah, jangan sampai ada timbul statement seperti ini lagi. Dan kemudian ada juga dari kebetulan lingkungan saya juga lingkungan guru kan, keluarga saya guru, teman-teman saya guru, dan ada juga yang berstatement seperti ini. Nah, rasain loh. Coba deh gimana pusingnya membimbing anak kan, Bu. Nah, jangan sampai ada statement seperti itu juga. Jadi kita itu adalah suatu tim yang harus bekerja sama untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, kemudian hikmah positif bisa saya ambil dari situasi ini apa sih? Saya berpikir positif seperti ini. Saya bisa mengetahui perkembangan anak terutama pendidikan, dari segi motoriknya, kognitifnya, sosial emosional, seninya, dan juga perkembangan bahasanya. Di situ kita bisa memantau loh, oh iya ternyata selama ini kok anak saya belum bisa ini ya, kok anak saya belum bisa ini ya. Nah, dari situ orang tua juga ikut berperan, apa nih yang harus saya lakukan kemudian. Seperti itu. Lalu dari situ timbullah motivasi yang saya tanamkan dalam diri saya. Pertama, saya pernah menjadi seorang guru. Kenapa sekarang saya tidak implementasikan ilmu saya untuk anak saya sendiri? Gitu. Karena alhamdulillah saya setidaknya punya ilmu yang cukup untuk membimbing anak saya. Kedua, di 20-30 tahun mendatang, ketika dunia maju, Indonesia makin maju, ingat loh Bu, ada campur tangan orang tua, yaitu kita sebagai pembimbing dalam dunia pendidikannya. Jadi ada rasa bangga, insya Allah mudah-mudahan anak-anak yang kita bimbing sekarang ini bisa menjadi penerus bangsa yang berkualitas. Lalu saya punya moto seperti ini, hidup adalah pilihan. Pilihan adalah prioritas. Prioritas itu adalah yang utama dilaksanakan. Nah, ketika mengerjakan tugas anak, Bunda Alafa kenapa sih semangat banget ngerjain tugasnya anak? Nah, karena hidup itu pilihan, saya prioritaskan utama misalnya untuk membantu mengerjakan tugas anak. Apakah yang lain misalnya pekerjaan rumah tidak dikerjakan? Bukan berarti tidak dikerjakan, hanya saja ditunda, dikesampingkan. Nanti pasti akan dikerjakan, cuman kita utamakan dulu yang menjadi prioritas. Lalu, dalam tugas anak, apa sih kendalanya? Kendalanya itu banyak, Bu. Salah satunya kendala yang paling besar itu adalah mood. Mood anak dan mood orang tua. Pertama, mood anak. Mood anak dan orang tua itu harus sama-sama baik. Tidak bisa ketika mood anaknya baik, orang tuanya tidak baik, nggak bisa. Mood anak baik, oke. Ketika anak itu melakukan satu kesalahan,
Sedangkan mood orang tua itu tidak baik, wah bisa-bisa anak itu kayak melakukan sebuah kesalahan, Bu. Seperti itu. Tapi ketika mood orang tua baik dan mood anak tidak baik, otomatis tugasnya dia tuh akan sulit, akan lama terselesaikan. Dan mood orang tuanya yang sedang baik itu lama-lama moodnya akan menjadi bertaring gitu. Salah bertanduk, Bu ya. Bertaring ke sini. Udah gitu, apa sih yang biasanya saya yang biasanya saya lakukan untuk membangun mood anak? Pertama, kita harus membangun situasi rumah dan hati anak itu se-happy mungkin, seseru mungkin. Misalnya gini, kakak, ayo kita kerjain tugas dari sekolah dulu yuk. Ayo, kakak kan hebat. Ayo, kak, gitu. Baik mungkin aja, Bu, nggak apa-apa, karena anak-anak kita emang suka digituin. Nah, udah gitu mungkin masih belum berpengaruh anak, bisa juga kita membuat kesepakatan. Biasanya saya membuat kesepakatan dulu. Kak, ayo kita mengerjakan tugas di sekolah dulu yuk. Enggak, Bunda, aku mau main tuh dulu, misalnya gitu. Oke, kita memberi kesempatan kepada anak itu untuk melakukan hal yang dia suka. Sampai sudah melakukan hal yang dia suka, otomatis mood-nya dia pun akan menjadi baik. Nah, di situ kita kita menggunakan sebaik-baiknya mood yang sedang baik. Kak, kita kerjakan. Nah, kerjakan. Kalau misalnya masih belum, baru juga kita membeli rewards. Rewards itu bisa berupa barang, bisa berupa makanan, ataupun pujian. Saya gini, Kak, kalau misalnya kakak udah kerjain, nanti Bunda kasih ini loh, gitu. Cuman hanya sekedar permen pun anak-anak pasti senang, Bu, karena emang anak saya itu makan permen, jadi sekalinya dikasih permen dia happy banget. Gitu aja, Bu, yang gampang-gampang lah, yang membuat anak happy, yang buat anak senang. Dan memberi pujian sesering mungkin itu bisa membuat mood anak menjadi bagus, kayak misalnya ini. Kalau setelah melakukan pekerjaan, kakak hebat, kakak emang yang paling juara, kakak emang hebat. Itu, Bu, itu membuat anak menjadi happy, membuat anak untuk bersemangat lagi untuk mengerjakan tugas-tugas yang lainnya, seperti itu. Dan ada juga misalnya karena anaknya suka bosan, nggak mau Bunda, ngejenuhin gitu ya, ngajarin tugasnya. Bisa juga kita ajak anggota keluarga lain, misalnya coba Bu tolong puterin yang contoh video Alafa, apa ya namanya, bermain dadu kata ya. Bermain dadu kata. Itu ada kerjasama antaranya. Ada nggak, Bu, contoh videonya? Ada, Bun, sebentar ya. Ini mau di-share. Siap, Bu. Nah, ini salah satu. Ini udah muncul, Bun? Belum, sebentar. Nah, ini. Nah. Ya, sudah, Bu. Oke. Ada suaranya, Bun? Ada. Ada suaranya kecil. Iya.
Sudah aja, Bu. Sudah aja di stop, Bu. Sip. Sudah aja, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Itu adalah salah satu contoh tugas, tapi sebenarnya itu mereka bukan menganggapnya tugas, itu seperti bermain. Jadi ada rasa, iya senang, happy. Jadi mereka nggak merasa terbebani. Nah, itu salah satu solusi dalam membangun mood anak supaya mau mengerjakan tugas di sekolah. Sebenarnya banyak banget tugas-tugas yang lain itu yang menjadikan media untuk bermain dengan orang tua. Contohnya seperti ini. Ketika ada tas kemarin tuh yang pesan berantai itu sebenarnya bisa untuk permainan dengan orang tua juga. Itu anggapnya kita bermain karena itu pun saya sering menggunakan tugas itu untuk bermain bersama anak. Jadi mindset kita tuh harus diubah. Ini bukan tugas anak loh, tapi ini adalah media main dengan anak yang mengedukasi. Seperti itu. Lalu kenapa sih bundanya Alafa udah edit, kenapa sih diedit segala tugasnya gitu ya? Selain karena saya menyukai keindahan, karena saya juga hobi ngedit, Bu. Dan ada rasa kepuasan tersendiri ketika hasil editan kita itu dilihatkan kepada anak begini. Kak, lihat Kak, ini hasil yang tadi kakak kerjain loh, kata aku bilang gitu ya. Coba Bu lihat lagi yang ini, yang bermain cita-cita videonya. Yang astronot ya Bun ya? Iya betul, astronot. Nah, itu salah satu video favorit Alafa. Jadi anaknya juga nanti kalau misalnya tugas lagi, Pak Bun nanti dibikin apa lagi ya Bun? Bun nanti aku mau kayak gini Bun. Nah jadi semangat ngerjain anaknya juga ngerjain tugasnya. Seperti itu. Udah muncul belum Bun? Udah muncul, belum Bu, belum. Oh. Sebentar. Sudah muncul, Bun? Ya, sudah. Oke. Ini salah satu tugas yang berperan cita-cita. Lagi di akhir aja diulas. Aku lihat ini. Astronotnya terbang Bu kayak burung ya. Hebat. Ganti bulannya ada Dia nyebut-nyebutin nama-nama ini tahu nama apa sih? Nama Dia bisa menyebutkan nama-nama planetnya karena emang dia suka astronomi, Bu. udah di Mars gitu ya. Jadi bisa Gimana? Hebatnya terbesar kita. IT Photoshop. Sudah, Bu. Sudah cukup. Siap. Nah, itu salah satu video yang Alafa suka. Jadi ketika dia juga melihat hasilnya, wah bagus ya, maka akan timbul semangat lagi untuk mengerjakan tugas. Kira-kira apa lagi ya nih yang bakal Bunda edit katanya. Jadi sekarang dia tahu kalau tugas Bunda itu kalau hobi Bunda itu adalah ngedit katanya Bu gitu. Terus kita membangun mood orang tua.
mood orang tua juga stabil. Kalau saya biasanya membangun mood saya sendiri itu dengan makan, Bu, ngemil. Makan yang saya mau. Kalau misalnya mood saya lagi down, ada Grab nih, Bu. Ada promosi. Ada promo di Grab, Bu. Jangan khawatir, nggak mahal deh, Bu. Di Grab, Bu, ya. Ada promo. Ini ada promo. Klik aja langsung, Bu. Mood lagi. Kalau nggak, saya biasanya dengan nonton, Bu. Bukan hobi saya nonton drakor. Drakor. Gitu. Enggak, saya biasanya tidur untuk mengembalikan mood. Kalau enggak main games, apapun itulah. Yang penting realistis, Ibu ya. Nggak usah, misalnya, aduh untuk mood saya belanja ke PVJ. Nggak usah, Bu. Itu nggak realistis, Bu. Terus kemudian untuk mempermudah, biasanya saya untuk mempermudah jalannya tugas anak dalam minggu itu, saya biasanya menulis di papan tulis tugas apa aja yang akan dikerjakan. Misalnya tugas ini minggu, sekarang minggu 17 ya, tugasnya ini. Jadi ketika, kakak sekarang prioritas kita kerjakan tugas yang ini dulu. Nah, nanti besok prioritas saya itu apa? Misalnya pekerjaan rumah prioritas saya, tapi sambil membimbing anak yang murojaah. Cara murojaah saya dalam cara menerapkan pembelajaran dalam murojaah, saya itu yang pertama itu orang tuanya harus hafal. Kenapa orang tua harus hafal? Karena ketika orang tua hafal, dimanapun, kapanpun kita bisa menerapkan, misalnya hadis ya, Kak, coba ikutin Bunda hadis ini. Nah, kalau orang tuanya hafal, itu misalnya anak-anak lagi main, Kak coba ikutin Bunda sebentar. Misalnya anak-anak lagi apa, Kak coba ikutin Bunda sebentar. Karena anak saya itu tipe yang audio, jadi alhamdulillah dengan mendengar saja dia bisa cepat nangkep gitu. Terus gimana kalau misalnya orang tuanya susah apa? Gampang, Bu, sekarang ada YouTube. Kenapa YouTube? Misalnya gini, anak-anak lagi sedang sarapan pagi-pagi, saya boleh nonton YouTube, asal murojaah dulu. Oh, ya Bu, siap. Ya Bun, siap. Dan murojaah apa, Bun? Asmaul Husna. Iya, Bun. Udah. Asmaul Husna apa, Bun? Sifat wajib bagi Allah. Terus apa lagi, Bun? Nama-nama Nabi. Gitu. Yang penting itu yang keagamaan dulu, Bu, yang saya terapkan misalnya di tontonan pertama. Lalu setelah itu, Bun, udah jam segini boleh nggak yang ini? Iya, boleh. Nah, udah gitu. Selain itu misalnya di maghrib kan biasanya saya untuk tilawati, anak-anak mengajar anak-anak tilawati. Kayak gitu, bisa juga misalnya setelah tilawat nonton lagi, ya silahkan. Tapi sama, murojaah dulu. Karena anak-anak tipe yang tapi alhamdulillah jadi gampang nangkep gitu, Bu. Nah, kalau misalnya maghrib enggak, dan malam hari, Bu. Biasanya tuh anak cepat nanggep kalau sebelum tidur. Jadi malam hari tuh saya setelin aja YouTube. Lewat handphone ya, yang pasti handphone. Gitu, sambil anak-anak tidur, sambil dengerin ayat suci Al-Quran, kayak gitu. Insya Allah, Bu, anak-anak besoknya mudah-mudahan hafal, gitu, Bu, ya. Insya Allah hafal. Nah, dalam tugas praktek itu, ada beberapa tugas yang membuat anak itu harus fokus. Gimana sih cara mengajarkan anak saya untuk fokus? Itu gampang sebetulnya. Kalau saya gini, untuk mengajar anak fokus itu, pertama, kita awal-awal sebelum tidur itu biasanya saya atau ayahnya gantian bercerita. Ceritanya tuh harus se-ekspresif mungkin. Kebetulan suami saya itu lebih ekspresif daripada saya. Jadi tugasnya biasanya ayahnya yang suka bercerita. Nah, itu awal-awal waktu mereka bahasanya belum berkembang dengan baik. Nah, kalau sekarang karena alhamdulillah sudah bisa bercerita lagi, jadi setiap dia nonton, misalnya, Bunda aku mau nonton YouTube, iya boleh kan nonton YouTube, asalkan nanti kakak bisa menceritakan kembali kepada dia. Jadi anak itu disuruh fokus apa? Oh iya, gini jalan ceritanya seperti ini. Oh iya Bunda, tadi kakak nonton, kakak mau cerita sama Bunda. Tadi Bunda dia lagi suka film Tom. Tomnya ini, jalannya ini. Jadi dia bisa menceritakan kembali. Itu yang salah satu cara mengajarkan saya untuk anak itu bisa fokus. Dan ada satu lagi buat fokus, minta tolong ke warung. Saya suka nyuruh minta tolong ke warung, Bu. Kenapa minta tolong ke warung? Misalnya gini, Kak tolong beliin cabe, misalnya terasi, sama cikur gitu ya. Nah, anak-anak itu kan otomatis harus
mengingat apa yang tadi dia suruh, gitu kan? Nah, gimana sih fokus, seberapa fokus dia mengingatnya? Pas datang, alhamdulillah Bu, bener Bu, nggak sampai dia bawa sekresek. Biasanya kalau anak-anak kan nyuruh satu, yang bawa, yang datang 5 kresek gitu kan Bu ya, biasanya. Alhamdulillah anak saya mah enggak Bu. Nah, udah gitu, sepertinya udah segitu aja pengalaman saya selama pandemi. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita sebagai pembimbingnya di rumah juga tetap semangat menjadi pembimbing yang yang banyak-banyak sabu. Sama maaf juga kalau banyak kata-kata saya yang menyinggung, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada salah satu contoh membacakan syair dari Al-Wafa. Bagaimana sih ekspresifnya anak dalam membaca syair. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan buat kita Bunda mengajarkan anaknya di rumah. Bentar ya Bun ya. Enggak muncul sih. Kita ada sedikit ini. Syair menjaga kesehatan di Belum masa ya Bun, ya, belum ada, pandemi. bentar ya. Belum. Syair menjaga. Belum Bun, bentar. Belum. Kita punya kendala ini kadang-kadang Wi-Fi-nya, sinyalnya saling berebutan, jadi kadang-kadang agak gimana. Mohon maaf ya Bun ya, mohon dimaklumi. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Kendala teknis. Syair menjaga kesehatan di masa pandemi. Di situnya belum muncul. Belum. Nggak bisa muncul, kenapa ya? Ini udah nggak mau. Ya udah Bu, nggak apa-apa Bu. Sebentar. Iya. Jadi sekalian mau membahas sedikit tentang syair yang tadi. Sebenarnya syair itu kan isinya tentang kehidupan sehari-hari. Nah. Jadi gampang aja sebenarnya penerapannya. Ya boleh Bun, terusin aja Bun, sambil ini aja. Iya. Jadi sebenarnya kan isi syair itu tentang kehidupan sehari-hari. Jadi saya mengajarnya seperti ini. Kak, coba kakak tunjukin ke teman-teman kakak yang kakak sayangin. Gini, teman-teman yang aku sayangi gitu. Kakak sayang nggak sama teman-teman? Iya sayang. Nah, kakak bilang teman-teman yang aku sayangi gitu. Nah, terus kakak kalau ke luar misalnya harus pakai apa? Harus pakai masker. Sama di syair juga Kak. Jangan lupa memakai masker. Udah memakai masker apa Kak? Jaga jarak. Jangan lupa jaga jarak. Gitu aja sih Bu, gampang sebenarnya. Kalau selama kitanya kreatif, iya sebenarnya kita juga, meskipun Al-Fajr ini sebenarnya syairnya nggak plek-ketiplek sama kayak di sekolah sebenarnya, cuma saya runtutin supaya dia dimengerti. Bisa dipahami oleh anak ya, betul. Salah Betul. satu teknik atau trik kita bagaimana sih supaya lebih diingat, lebih mudah diikutin, ya anak-anak seperti begitu. Yang penting pesannya sampai. Betul, betul sekali ya, benar betul. Ya, saya sangat berterima kasih sekali. Ini bagi pribadi saya juga masukan yang sangat baik sekali. Mudah-mudahan ini juga menjadi pencerahan bagi bunda-bunda semua yang ada di sini. Ya, kita kan namanya manusia hanya berusaha ya Bun ya. Dan semuanya juga ada yang lebih menguasai kita yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Tapi sebelum dilanjut, ada yang lupa. Tadi kita agak sempat panik ya Bun dengan adanya koneksi yang tidak berjalan dengan seperti yang sesuai yang diharapkan. Kita berencana, tapi ya Allah yang menentukan juga. Saya akan membacakan CV dari bundanya. Yang itu aja. Oh, ini bisa, saya bisa. Oh, boleh saya sebentar ya. Bunda, kita lihat sayurnya. Jaga kesehatan di masa pandemi. Hai teman-teman yang aku sayangi, jangan takut corona. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Kalau sudah pulang ke rumah, jangan lupa cuci tangan 6 langkah. Merdeka! Merdeka. Iya, merdeka. Hebat. Terima kasih ya Lapa, terima kasih Bunda. Terima kasih kepada Bunda yang telah memberikan pengalamannya kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan berbagi pengalaman ini, Bunda Lapa bertambah ilmunya, kita semua juga bertambah ilmunya. Amin. Lanjut kepada selanjutnya, yaitu tentang acara pokok kita, pembahasan materi dari parenting kita kali ini. Sebetulnya sayang sekali ya kalau orang tua, mungkin kalau harinya kurang tepat ya, ini hari kerja. Mungkin orang tua sebetulnya banyak yang ingin masuk, tapi berhubung dengan kesibukan, dengan pekerjaan. Nah, insya Allah kita akan share di YouTube yang belum mendapat kesempatan secara live langsung. Insya Allah kita akan berbagi ilmu. Kita punya YouTube ya Bun ya, TKIC 12, klik. Insya Allah ada di sana itu dari kita punya artis-artis Bun. Boleh nanti dilihat, boleh di subscribe ya buat di like and comment. Ya, itu untuk kemajuan kita bersama ya, memajukan dunia pendidikan. Kemudian kembali lagi kepada acara pokok penting kita, yaitu parenting tentang mengatasi stres pada orang tua pada masa pembelajaran jarak jauh. Masa pandemi pembelajaran jarak jauh. Kenapa kita mengambil tema seperti ini? Karena seperti yang tadi Ibu Yasmin telah katakan, di masa sekarang itu orang tua, betul kata tadi Bunda Lapa, menjadi guru utama sekarang. Karena kalau dulu itu orang tua di rumah hanya, nah bagaimana sudah sampai mana pelajarannya, apakah ada PR? Nah seperti itu. Tapi kalau sekarang utama, karena apa? Dari sekolah kita memberikan program, memberikan tugas, sedangkan yang melaksanakan orang tua. Nah, kita saling berbagi, orang tua mengerjakan, melaporkan, kita akan melihat perkembangannya atau hasilnya. Ya, saya selalu dititipkan pesan oleh Ibu Kepala, beliau berpesan kepada saya, kepada guru-guru, kepada kami semua, tolong disampaikan kepada orang tua murid, kita itu tidak menginginkan hasil yang baik, tapi proses. Bagaimana sih si anak itu melaksanakan prosesnya, melaksanakan suatu tugas BDR yang disampaikan oleh sekolah. Kemudian hasil dari proses itu apa nanti yang akan bisa dicapai. Jadi kita sangat tidak menginginkan pemaksaan kepada anak. Nah, tapi jangan sampai diambil kesimpulan, kata Bu Erma, tidak dipaksa, jadi tidak mengerjakan tugas, tidak apa-apa. Bukan begitu juga Bunda. Kita memberikan tugas itu sebetulnya yang kita harapkan itu hanya satu, yaitu karakter anak betul-betul berkembang. Maksudnya di sini kan yang namanya tugas itu tanggung jawab. Jadi bagaimana sampai sejauh mana sih tanggung jawab sebagai murid TK dan tanggung jawab orang tua sebagai orang tua dari anak yang menitipkan kita ke sini. Meskipun kita hanya bisa seperti begini memberikan tugasnya, tapi orang tua justru harus memberikan respon yang baik. Itu karakter yang kita inginkan. Bagaimana sih kemandirian anak di rumah setelah kita berikan tugas itu. Nah, tanpa berpanjang lebar karena pemateri sudah siap, akan kami berikan waktunya kepada. Sebelum ini saya mengucapkan terima kasih. Mangga silakan waktu, tempat dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bu untuk kepada sekolah, kepada TK yang telah memberikan waktu kepada saya untuk kayak sharing lah, sebenarnya bukan materi ya Bu ya. Kayak sharing aja lah sesama orang tua gitu. Apa aja sih yang dirasain selama pandemi ini gitu kan. Nah sekarang paling karena mungkin
ya selama pandemi hampir 9 bulan ini kan kita sebagai orang tua jadi punya tugas baru lah ya, punya tugas tambahan gitu untuk mengajarkan anak-anak di rumah. Nah, banyak juga kan sekarang yang kayak apa ya, merasa nggak siap gitu kan sama hal tersebut dan mereka kayak mengalami tanda kutip kayak stres gitulah. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, mungkin ini Bu, mungkin bisa di-share aja Bu ininya, PowerPoint-nya ya Bu ya. Siap. Nanti ada ya. Nggak usah difotoin, nanti ada. Oke, dikirim di grupnya. Ya, lanjut aja Bu. Ke slide selanjutnya Bu. Bentar, Bu. Oh iya. Ya, Alhamdulillah. Ayin. Halo Mam, gimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah. Ya, Allah. Bu Guru juga gimana nih Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar. Kita kompak ya, Bu. Kompak Bu, bagus Bu. Nah, apa namanya, selama pandemi ini gitu ya, kan kita di rumah terus nih, sebenarnya banyak waktu bareng anak kan ya, jadi lebih harapannya kan akan jadi lebih berkualitas nih. Tapi mungkin untuk beberapa orang gimana sih kabarnya gitu kan, untuk beberapa orang tua gitu. Mudah-mudahan sih nggak sampai yang diberitakan gitu ya, banyak berita negatif di luaran sana gitu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal tersebut gitu. Nah Bu, selanjutnya lagi Bu. Ya, itu selanjutnya dulu. Itu bahas. Nah, pandemi COVID ini mau nggak mau kan tadi yang udah dibilangin di awal ya, mau nggak mau, suka nggak suka, tapi kita harus melaksanain pembelajaran di rumah dengan tujuan untuk menghindari, menyetop lah untuk si coronavirus ini tidak menyebar ke anak-anak gitu. Nah, sekarang yang dicanangkan oleh pemerintah kan sejauh ini pendidikan jarak jauh ini. Nah, pendidikan jarak jauh orang tua sekarang jadi kayak kayak pemegang kuncinya gitu kan. Kalau dulu mungkin di sekolah ibu guru yang jadi kuncinya tuh untuk ngajarin anak-anak. Nah, sekarang orang tua yang megang kunci tersebut dan orang tua harusnya kan, karena tadi kan suka nggak suka, harusnya bisa terus membangun gitu kan kemauan anak untuk bisa ikut mengikuti sekolah gitu. Nah, lanjut lagi Bu. Ya, Bu Anis. Nah, tadi yang saya bilang, pemberitaan di media kan udah banyak ya. Sekarang mah mungkin karena udah mulai agak longgar nih kayak PSBB udah nggak ada lagi nih, udah mulai agak tenang pemberitaannya. Tapi semasa kemarin tuh yang strict banget, 3 bulan awal, 5 bulan awal tuh banyak kan kejadian-kejadian pemberitaan mengenai pendidikan ini gitu. Ada ibu yang sampai tega mukulin anaknya. Ada anak juga kemarin yang, aduh nauzubillah ya, terjadi sama kita yang sampai bunuh diri juga karena pendidikan jarak jauh ini. Mungkin ada hal-hal yang tidak mereka sanggup tanggung gitu, sampai mereka ya melakukan hal tersebut gitu. Nah, sebenarnya wajar nggak sih stres saat menemani anak sekolah online? Wajar nggak ya? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini gitu ya. Nah, selanjutnya Bu. Next. Nah, kalau untuk membahas stres, sebenarnya apa sih stres itu? Nah, stres merupakan suatu keadaan tertekan baik secara fisik maupun mental. Jadi, sebenarnya stres itu terjadi saat seseorang mengalami tuntutan yang melampaui sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan penyesuaian diri. Jadi, saat terdapat kesenjangan ya antara ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan si orang tersebut, maka muncullah stres. Nah, kita lanjut lagi Bu. Ya, lanjut lagi Bu. Stres terjadi.
ini biasanya nih yang terjadi, apa sih penyebab orang tua stres saat menemani anak PJJ ya? Yang pertama adalah hal baru. Buat orang tua, tadi kan yang saya sebut, orang tua jadi kunci sekarang kan. Nah, dulu kan biasanya kita titipkan anak di sekolah tuh guru yang menjadi kunci pendidikannya lah. Orang tua mungkin di rumah sebagai kayak suplemen lah. Nah, tapi sekarang kita balik hal tersebut, jadi orang tua yang memegang kuncinya gitu. Jadi ini kan hal baru juga buat orang tua ya. Mungkin kalau untuk anak-anak yang homeschooling mah bukan hal baru, tapi kan untuk kita yang di TK Aisyah 12 ini mah hal baru ya Bu ya. Karena sebelumnya tidak pernah melakukan hal tersebut. Kemudian hal baru tadi yang keduanya adalah ekspektasi orang tua. Nah, ini biasanya yang membuat si orang tua tuh jadi kayak lebih berat gitu. Kayak kemarin biasanya nerima jadi kan saat nyampe ke rumah, anak udah bisa ini nih, anak udah bisa ini, tidak terlalu melihat proses yang ada di sekolah gitu. Nah, tapi saat di rumah ternyata ngelihat anak, loh kok belum bisa ya? Kok belum bisa ngapalin surat, kok susah banget ya? Kok ini banget ya, harusnya kan udah bisa, kemarin juga di sekolah kan udah bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh, ekspektasi dari orang tua yang terlalu tinggi, yang membuat orang tua tuh jadi kayak terbebani sendiri gitu. Padahal sebenarnya kan ya kalau kita lihat gitu ya, anak-anak gitu, mereka juga kan sebenarnya makhluk yang tidak bisa juga karena masih bisa kan mereka juga dibebani harus ini harus itu gitu. Nah, itu yang orang tua harus coba pahami juga gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah sulit membagi waktu. Nah, apalagi untuk orang tua yang bekerja misalnya. Atau enggak misalnya untuk ibu rumah tangga biasanya kan udah ada ritmenya masing-masing nih ya. Misalnya pagi-pagi bangun, mereka belanja, mungkin sampai jam 7 atau setengah 8 siap-siapin anaknya untuk pergi ke sekolah, anterin gitu. Nah, tiba-tiba sekarang hal itu harus diubah. Tadinya ritmenya udah jadi kebiasaan nih, udah enak. Nah, tiba-tiba karena ada anak di sekolah, kita harus ngajarin. Nah, itu kadang-kadang jadi kayak masih belum terlalu beradaptasi dengan hal tersebut gitu, membagi waktu antara mungkin urusan domestik di rumah tangga, urusan di kerjaan gitu ya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Kemudian yang keempat adalah situasi yang tidak mendukung. Nah, apa aja sih misalnya situasi yang tidak mendukung? Pertama tadi kan mungkin anak-anak moodnya tadi yang udah dibilangin sama Bunda Alfa ya. Anak-anak moodnya kan sangat berpengaruh nih terhadap kemauan mereka belajar. Nah, kemudian dari mood anak-anak, terus dari mungkin suasana lingkungannya gitu kan ya, lingkungan, terus kemudian mungkin dari sinyal bisa jadi kan. Nah, itu banyak hal yang bisa membuat orang tua itu menjadi stres karena hal-hal ini untuk dikhususkan untuk yang PJJ ya Bu ya. Nah, bisa next Bu. Nah, kalau untuk gejala stres biasanya apa aja sih? Gejala stres itu ada 4 ya Bu biasanya. Pertama itu ya gejala fisik. Gejala fisik ini tandai biasanya dengan meningkatnya tekanan darah. Biasanya tuh kadang-kadang kalau misalnya tekanan darahnya meninggi, jadi kadang agak kerasa nggak enak gitu kan. Terus detak jantungnya makin cepat, terus detak nadi juga, sama sistem nafas. Jadi nafasnya kayak lebih pendek gitu. Jadi mungkin jadi kayak lebih ngos-ngosan aja kayak gitu. Kemudian yang kedua gejala kognitif. Bisa terlihat dari adanya gangguan. Bu, ini lanjut aja apa azan dulu, Bu? Ya, Bu. Bun, terusin aja. Lanjut aja? Ya, terusin aja, Bu. Oh, terusin aja. Nah, yang kedua ini itu kan tadi gejala kognitif ya. Yang pertama, yang kedua gejala kognitif karena adanya terganggunya proses kognitif individu seperti jadi kayak pikirannya kacau, kadang-kadang ngeblank gitu ya, nggak bisa konsentrasi, terus pikiran berulang atau enggak kayak nggak wajar. Jadi kadang-kadang kayak misalnya kalau stres di masa di ngajarin anak misalnya ya, saat ada anak misalnya nggak ngerti-ngerti nih si anak,
kita udah mulai deg-degan nih, pengennya marah gitu. Udah gitu kayak pikiran tuh kita nggak ngeh, ini tuh anak misalnya emang dia belum paham, kenapa kita jadi paksain kan sebenarnya. Nah, jadi kayak ada distorsi dari pikiran kita sendiri gitu. Nah, jadi hal tersebut juga stres juga jadi mempengaruhi si kemampuan kognitif kita dalam berpikir secara rasional. Kemudian yang ketiga, gejala emosi. Nah, emosi ini menyangkut dengan ya tadi jadi mudah tersulut misalnya marahnya, terus bisa jadi cemas sih ibu tuh kayak kenapa sih anak saya kok bisa-bisa aja ya, nah kecemasan itu tuh kayak berulang, itu yang bahaya gitu kan. Nah itu bisa jadi gejala stres. Terus yang keempat adalah gejala tingkah laku, misalnya jadi stres itu ada dua ya Bu ya sebenarnya, stres yang baik sama stres yang buruk lah. Kalau untuk stres yang baik, jadi kita tuh tingkah lakunya jadi ngelawan situasi yang menekan tersebut. Jadi kayak misalnya, kalau misalnya ujian nih, kita kan kadang-kadang ngerasa stres, takut ini, takut itu. Tapi kita lawan stresnya tersebut dengan cara belajar biar nanti dapetnya bagus, misalnya gitu. Nah, itu stres yang baik. Tapi kalau stres yang buruk itu saat kita menghindari, perilakunya menghindar jadinya. Saat kita mau ujian, takut, tapi kita nggak belajar, malah jadi menghindari si ujian tersebut, misalnya jadi nggak mau belajar, menunda atau segala macam hal yang malah menghindari situasi yang menekan tersebut. Nah, itu gejala-gejala stres yang bisa dilihat ya. Nah, lanjut Bu. Nah, kalau ini sekarang ada tahapan stres ya. Nah, tahapan stres bisa dilihat di kurva ini nih ya. Ada tiga tahap Bu. Yang pertama adalah tahap alarm stage, yang kedua resistance stage, dan yang ketiga adalah exhaustion stage. Nah, di tahap pertama, di tahap alarm ini, kalau kita lihat kurva yang putih ya, yang garis putih, nah saat ada hal yang membuat kita tekan ya, ada stresor muncul, nah akan muncul tuh sebenarnya kayak tadi gejala fisik dulu, misalnya deg-degan, tekanan darah meningkat, terus kayak muka merah misalnya ya. Nah, udah gitu nafasnya pendek. Nah, itu tuh jadi alarm tubuh kita tuh Bu dalam menghadapi stres. Nah, saat ada hal tersebut, nanti lama-kelamaan kita masuk ke fase resisten. Tahap resisten ini tuh jadi kayak secara fisik kita nggak ada keluhan tersebut udah hilang. Kita mulai beradaptasi, mencoba beradaptasi dengan hal tersebut gitu. Energi kita secara tidak sadar kita keluarin untuk beradaptasi dengan stresor tersebut ya. Tapi kalau kita lihat yang putih nih, kalau yang putih ini kita malah turun kan di fase exhaustion ini, kita malah jadi capek gitu, kelelahan secara mental, secara fisik. Kenapa? Karena tadi di fase resistennya energi yang kita keluarin terlalu banyak untuk beradaptasi dengan stres tersebut tanpa menyelesaikan stresnya. Jadi stresnya ya udahlah digitu-gituin lah, kalau bahasa kita mah ya udahlah nggak apa-apa, tapi itu numpuk gitu. Nanti secara mental malah kitanya lelah sendiri gitu. Nah, tapi kalau kita lihat garis yang putus-putus hitam itu, nah itu tuh orang yang mampu beradaptasi dengan stres. Jadi memang awalnya alarm pada tahap alarmnya tuh sama, akan muncul gejala fisik dulu ya, kayak tadi deg-degannya, mungkin tekanan darah dan nafas pendek. Nah, tapi saat itu dia masuk tahap adaptasi, dia pun pasti melakukan usaha untuk menyelesaikan si stresnya tadi. Nah, saat orang mampu untuk menyelesaikan stresnya, jadi tahap tahap ketiganya pun nggak sampai jatuh kayak yang tadi. Jadi kita akan kelelahan secara mentalnya masih kita bisa katakan wajar gitu, bukan yang sampai capek banget gitu, nggak sampai yang stressful. Nah itu yang ya kalau saya bilang itu orang yang fight ya, orang yang fight terhadap stresor yang ada gitu. Jadi sekarang gimana sih caranya paling untuk bisa si orang tuh menanggulangi stresnya. Nah,
di slide selanjutnya, Bu. Nah, apa sih yang harus dilakukan saat stres kita rasakan ya? Yang pertama, saat stres, apalagi PJJ ini ya, misalnya anak nggak mau belajar nih. Saat anak nggak mau belajar, terus kita ngerasa udah mulai gejala fisik kita rasain, kita harus mulai apa ya namanya, mulai melihat dulu ke dalam diri, wah udah deg-degan nih, udah kayak udah kesel, udah deg-degan, udah nafasnya udah pendek, mungkin ini udah ciri-ciri apa namanya, udah mau memunculkan ya apa namanya reaksi atau respon gitu ya. Nah, kita berhenti dulu, Bu. Berhenti aja dulu. Pertama berhenti dan tarik nafas dulu. Jangan kita paksakan untuk mau nggak mau belajar gitu. Nah, nggak akan bisa. Karena kan ya anak juga belajar kan tadi moodnya harus baik juga ya. Saat anak belajarnya dalam mood yang tidak baik, nanti mungkin akan nggak bagus untuk perkembangan selanjutnya. Mungkin dia ada trauma dalam belajar juga. Nah, jadi sebisa mungkin saat stres kita rasain, berhenti aja dulu. Minta waktu sama anak, udah stop dulu. Misalnya, mama mau ke WC dulu, misalnya cari, atau misalnya pengen ke kamar dulu deh, kalau misalnya udah kerasa kayak nggak enak gitu ya. Berhenti dan tarik nafas dulu. Misalnya, kita bisa lakuin juga kayak relaksasi nafas diafragma ya. Jadi relaksasi nafas diafragma ini tuh kalau kita tarik nafas dari hidung selama 4 hitungan misalnya. Terus kita tahan di dalam perut selama 4 hitungan juga. Nah, kemudian kita keluarkan dari mulut selama 4 hitungan. Nah, itu relaksasi nafas diafragma ini bisa kita lakukan sampai perasaan kita mulai tenang. Nah, saat udah mulai tenang, kita kan akan bisa mengenali, akan kita bisa berpikir secara logis lagi gitu, Bu. Karena saat tadi misalnya saat emosi pun, misalnya mau emosi muncul, kita kan pasti akan sulit untuk bisa berpikir secara rasional ya, karena ya memang akan lebih kuat si energi di emosinya tadi gitu. Nah, kalau misalnya tarik nafas itu mungkin masih belum terlalu berpengaruh, bisa juga ibu misalnya ambil air putih minum dulu atau wudhu gitu. Karena kan sebenarnya sensasi dari air juga kan menenangkan ya, kalau ke kulit enak dingin gitu. Nah, itu pun bisa dilakukan gitu. Jadi akan lebih menenangkan diri. Nah, terus tadi kenali emosi. Yang ketiganya kenali kondisi emosi sendiri. Jadi kita tuh meregulasi emosi yang ada. Jadi saat kita tahu, ini marah misalnya, saya marah sama anak saya, nggak bisa ngikutin apa maunya saya untuk belajar gitu ya. Nah, itu yang harus kita regulasi. Kita mulai saat tadi tenang, kita mulai mikir lagi secara logis. Oh iya, anak tuh kan tadi mungkin moodnya nggak bagus. Oh, kenapa sih anak tadi nggak mau? Ya tadi moodnya nggak bagus. Terus mungkin dia belum siap, dia masih pengen main. Atau mungkin hal-hal apa sih yang membuat si anaknya nggak mau belajar dulu gitu di rumah. Nah, itu yang harus kita ketahui dulu. Jadi kita bisa meregulasi emosi kita gitu. Oh ya, anak itu kan masih kecil, jangan dipaksain. Kita cari aja waktu lain, misalnya untuk bisa melanjutkan gitu, atau memulai kembali si aktivitas belajarnya lagi. Nah, terus yang keempat nih, kalau misalnya udah terlanjur melampiaskan ke anak ya, kayak emosinya tuh udah keluar gitu ya Bu ya, misalnya ada yang udah marah gitu, akui aja ke anak. Akui kalau kita juga ngelakuin hal yang salah gitu. Kita marah sama dia. Terus semestinya kan dia nggak harus mendapatkan hal tersebut mungkin ya. Nah, kita akui kepada mereka kalau kita, maaf ya nak ya, ibu salah. Jadi misalnya ibu nanti kita cari waktu lagi buat belajar, misalnya kayak gitu. Itu yang paling penting sebenarnya Bu. Karena sebenarnya untuk anak-anak usia sekarang ya, anak-anak TK ini, sebenarnya kan mereka itu tuh makhluk yang pemaaf ya sebenarnya, apalagi sama orang tua sendiri gitu. Nah, kata maaf dari orang tua tuh sangat ampuh lah sebenarnya buat anak-anak. Suaranya Bu. Oh iya. Oh gitu. Saat si anak-anak marah, saat orang tua marah dan minta maaf, itu tuh akan sangat ampuh gitulah buat anak-anak memaafkan mereka, karena
ya tadi yang saya bilang fitrahnya mereka tuh kayak masih jadi pemaaf gitu. Nah, itu yang harus dilakukan orang tua saat orang tua udah melampiaskan sama anak gitu. Dan setelah itu ya kita bangun lagi kayak apa ya, kepercayaan dari anaknya terhadap orang tua gitu. Misalnya tadi saat kita udah marah, udah minta maaf, misalnya kita luangkan waktu sama mereka gitu ya. Mau jajan enggak? Misalnya ajak aja ke warung gitu ya. Mau jajan enggak gitu, atau misalnya mau apa sih, mau ngelakuin apa, misalnya pengennya tadinya misalnya kita mintanya coret apa sih, ngapalin, tapi mereka nggak mau, mereka mintanya cuma gambar-gambar aja, ya udah nggak apa-apa, kasih gitu. Pokoknya sempatkan waktu yang berkualitas dengan anak saat kita sudah minta maaf gitu. Terus selanjutnya Bu, next Bu. Yomat lagi. Agar sebelumnya Bu, sebelum. Guru aja yang beli. Agar tidak stres menghadapi PJJ gitu ya. Kalau tadi kan untuk stres kita sendiri ya. Nah, sekarang saat menghadapi PJJ-nya gimana sih? Yang pertama, turunin ekspektasi orang tua. Nah, itu pertama. Jadi jangan harap anak bisa cepat ngafalin. Ya kita juga lihat aja ke diri kita zaman dulu ya. Mungkin kita juga kalau ngafalin butuh waktu misalnya. Iya. Nah, anak juga nggak bisa dipaksain harus langsung sehari ini bisa. Terus turunkan ekspektasi. Terus yang kedua, kenali cara belajar anak. Nah, tadi sebenarnya udah disinggung sama Bunda Alafa ya. Kan kalau cara belajar itu ada 3 jenis ya. Yang pertama mungkin yang auditori. Auditori itu kan yang mendengar ya. Jadi kalau tadi Alafa mah didengerin dengan suara nyaring, dia akan gampang hafal. Belajar foto ini dari baca. Yang kedua adalah visual. Jadi anak-anak visual ini akan lebih mudah mengerti dan paham saat dia melihat peraga ya, alat peraga, bisa dari YouTube, dari gambar yang kayak gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kinestetik. Kinestetik ini gerak tubuh. Jadi kalau anak saya, malah Zaina itu anak kinestetik. Dia senangnya lebih ke aktivitas fisik, dia lebih senang main daripada belajar sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya mau masuk ke belajar gitu ya, kalau saya biarin dia main dulu, misalnya main sepeda dulu, apa dulu, pokoknya aktivitas fisik dulu. Setelah dia udah ngerasa tercukupi kebutuhan belajarnya dengan fisiknya, itu bisa masuk ke pembelajaran apa yang diharapkan ya. Atau enggak misalnya tugas dari sekolah kan banyak tuh ya yang misalnya melipat, menempel, menggambar. Nah, dia lebih senang yang kayak gitu daripada hafalan misalnya. Ya udah kita bangun mood dia dengan cara misalnya tadi apa namanya? Belajar yang itu dulu gitu, yang praktek gitu. Kalau yang gerak tubuh tuh lebih ke praktek ya. Intinya juga di ini. Apa bentar yang ketiga? Dulu ya. Nanti manajemen waktu. Manajemen waktu, karena sebagai orang tua kan tadi ritme awal kita tuh udah ada jadwal yang biasa kita lakukan nih. Nah, sekarang kita buat jadwal baru. Gimana sih? Selipkan misalnya tadi. Selipkan cara belajar anak, apa sih jadwal belajar anak. Misalnya anak senangnya belajar jam berapa sih? Ada kan misalnya pagi dulu. Tapi kalau saya mungkin saya lebih senang ke sore, karena pagi atau enggak agak malam gitu, karena pagi sama sore misalnya dia senangnya main dulu gitu. Tapi nanti misalnya udah mulai sore bisa masuk tuh misalnya murojaah bareng atau bikin prakarya gitulah. Nah, kemudian ingat juga ada apa namanya, ada jeda waktu. Sebenarnya anak kan fokusnya nggak bisa terlalu lama ya. Untuk anak TK dan SD ini akan efektif itu saat belajar sekitar, ya Bu? Suaranya. Oh, nggak kedengar Bu? Kedengaran tapi putus-putus. Oh gitu? Nah ini jelas sekarang Bu. Oh iya, jadi kalau untuk anak sendiri kan fokus belajarnya agak pendek rentangnya ya. Untuk anak TK sampai SD itu sekitar 15-20 menitan, kemudian kita kasih jeda aja dulu 10 menit buat istirahat misalnya. Itu pun di rumah kita terapkan kayak gitu. Jadi misalnya apa namanya, ngaji dulu deh, misalnya 10 menit atau 15 menit. Habis itu kita kasih jeda, baru selanjutnya kita apa namanya, masuk ke materi lainnya kayak gitu. Jadi kita pun memahami kan kondisi anak dalam belajar gimana biar kita nggak stres gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah
Jadi yang keempat dan kelima ya, me time dan afirmasi positif itu adalah bentuk dari self love. Jadi kita itu harus memberikan apa ya, saat ada stres muncul nih ya, kita kan pasti butuh apa ya, kayak reward buat diri sendiri gitu, karena kalau kita nggak kasih reward buat diri kita sendiri, ya ngelakuin aktivitas tuh ya gitu-gitu aja, bosen, terus kayak apa namanya, nggak passionate itu gitu. Jadi sebenarnya me time itu penting banget. Nah, ibu-ibu zaman sekarang mah ya itu tadi kan banyak yang nonton drakor misalnya pas mau tidur, misalnya udah nggak ada apa namanya aktivitas harian gitu ya. Jadi kita udah selesai anak-anak apa belajar, bisa ntar kita selipin waktu sebentar buat misalnya nonton gitu kan. Nah, atau apalah misalnya yang bikin dia seneng gitu, yang bikin orang tua seneng tuh apa sih, itu lakuin. Jangan sampai nggak dilakuin gitu, karena itu sangat penting sebenarnya me time itu. Kemudian afirmasi positif juga. Afirmasi positif itu jadi kayak kita memberikan apa namanya kata-kata positif untuk diri kita gitu. Misalnya, tiap pagi gitu ya, misalnya bangun pagi, saya ibu yang sabar misalnya. Saya ibu yang sabar. Itu kata-kata itu tuh ucapin aja tiap pagi, misalnya tiap ngaca, aduh, saya ibu yang sabar. Saya ibu yang sabar. Nah, yang kayak gitu sih, Bu. Sebenarnya itu tuh akan jadi ke-recall terus ya, Bu, di otak gitu. Karena kita ulangi, oh ya, saya sabar, saya sabar. Nah, jadi nanti saat apa namanya, berperilaku pun, oh iya, jadi kayak ada apa ya, ada yang mencegah juga gitu, karena tadi itu tuh berpengaruh juga. Kemudian berbagi cerita dengan orang terdekat. Nah, ini pun kan sebenarnya kayak support dari lingkungan, butuh banget ya. Ibu tuh kan sebenarnya di rumah itu ibu yang paling mudah stres ya dibanding ayah. Mungkin ayah ada stres di kerjaan, tapi ibu itu paling rentan. Kenapa? Karena kan wilayah domestiknya lebih banyak. Belum lagi kan mungkin apa namanya, banyak hal yang harus diatur gitu. Nah, itu membuat ibu akan lebih mudah stres. Jadi saat kita punya beban gitu ya, berbagilah cerita dengan orang terdekat, misalnya suami gitu kan. Misalnya karena dengan suami pun kan kalau kita bercerita ada hormon-hormon yang muncul ya, kayak hormon cintanya muncul, hormon happy-nya muncul gitu kan. Jadi itu akan apa namanya, mengurangi hormon stresnya malah. Nah, gitu. Jadi berbagi cerita dengan suami, kalau dengan orang tua mungkin bisa aja, tapi ya yang bersifat umum lah ya, gitu. Terus yang selanjutnya adalah aktivitas fisik. Jadi sebenarnya aktivitas fisik ini diperlukan juga, kayak olahraga, terus pokoknya olahraga, terus kayak di rumah kan sebenarnya kalau ibu-ibu mah udah biasa ya ngepel, masak, itu kan sebenarnya aktivitas fisik gitu ya. Nah, itu juga harus dilakuin juga, Bu. Apalagi kalau olahraga outdoor itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena kena matahari juga. Karena matahari kan bisa ini juga ya, vitamin D dari matahari bagus untuk diri kita dan bisa meningkatkan hormon juga sebenarnya. Nah, yang terakhir adalah nutrisi. Kenapa saya bilang nutrisi? Karena zaman sekarang banyak makanan instan ya, Bu ya. Nutrisinya mungkin ada, tapi tidak baik yang kalau kita ambil langsung dari si ininya gitu, makanan ininya langsung gitu. Kayak misalnya kalau kita makan buah, ya makan buah langsung gitu, bukan dari misalnya yang udah dikeringkan atau gimana gitu. Nah, nutrisi sendiri kan sebenarnya bisa meningkatkan hormon ya. Kenapa saya dari tadi bilang hormon? Karena stres itu hormonal juga gitu. Jadi itu yang harus diperbaiki juga, nggak cuma dari dari psikologis, nggak cuma dari kognitif, tapi dari nutrisi, dari tubuh kita juga harus diperbaiki gitu. Karena kan tubuh kita tuh menghasilkan hormon-hormon yang bisa membuat happy ya, Bu ya. Ada hormon dopamin, oksitosin, endorfin, dan serotonin gitu. Nah, hormon-hormon itu tuh yang bisa membuat kita tenang, membuat kita nyaman gitu, membuat kita lebih happy lagi. Nah, itu yang kita coba cari di makanan. Apa sih yang bisa yang bisa meningkatkan hormon-hormon tersebut gitu. Mungkin banyak kalau sekarang sih
Misalnya orang-orang kalau misalnya lagi marah, lagi kesel, lagi sedih, pengennya yang pedas-pedas gitu. Nah, sebenarnya yang pedas tuh bisa meningkatkan juga hormon serotonin gitu. Nah, itu ngaruh. Terus kayak susu, terus coklat, biji-bijian dan alpukat itu bagus banget sebenarnya, Bu. Nah, jadi sebenarnya agar kita tidak terlalu stres menghadapi PJJ ya, mungkin bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang tadi saya bilangin gitu. Nah, ya sebenarnya kalau paparan sih udah ya Bu ya, udah selesai dari saya. Ya. Terima kasih. Iya, Jadi Bunda. dirimu, you are enough, Ibu, you are loved. Iya. Terima kasih Bunda, pemaparannya sangat mengedukasi sekali. Kita semua jadi tahu, oh saya sendiri pribadi begitu banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang dapat saya ambil. Mudah-mudahan ini pun bisa bermanfaat buat semuanya. Nah, yang ingin saya garis bawahi tadi yaitu bahwa kita itu khususnya orang tua ya, karena memang tujuan kita kepada orang tua, bahwa kita itu harus ada waktu untuk sendiri atau untuk memanjakan diri supaya ya terhindar dari hal-hal stres yang tidak kita harapkan. Dan satu lagi yang ingin saya meminta maaf kepada anak. Kadang-kadang kita ada rasa pada anak masa minta maaf. Nah, gitu sebetulnya itu hal yang tidak diperkenankan ya, apalagi dalam psikologi ya Bunda ya. Jadi tidak usah malu untuk meminta kepada anak, minta maaf kepada anak, karena hubungan komunikasi dengan anak itu sangat penting sekali. Terciptanya suatu kondisi memungkinkan anak untuk belajar dengan lebih baik. Kepada Bunda semua, barangkali ada yang ingin, oh iya, di sini sudah ada yang, ini ada pernyataan terima kasih kepada Bunda Zena. Ada yang ingin bertanya atau ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang apa sih yang dimaksud dengan materi yang barusan itu? Mungkin ingin lebih detail lagi, atau ada yang hal-hal yang ingin sekiranya masih kurang jelas atau ingin berbagi ilmu, silakan. Bunda Zena tunggu sebentar ya, saya akan melihat dulu. Iya Bu. Ini videonya. Bu Erma. Ya, kenapa Bun? Mama Aryan mau curhat aja nih, Mah, mau sharing. Alhamdulillah ada Mama Aryan. Halo Mama Zena. Silakan pada Mama Aryan. Halo Ma. Aduh ini. Aryannya ini aku, ini mah lebih ke sharing aja, mungkin karena aku kan punya kakaknya yang udah usia SD ya, sekarang kan kelas 2 gitu. Terus otomatis yang pekerjaan rumahnya Aryan nih yang TK nih kadang nggak sempet kerjain karena di sekolah ini di sekolahnya si kakak ini tuh banyak ya, itu amat sangat banyak gitu ya. Jadi mamahnya teh sebetulnya teh kayak saya kebetulan sedikitlah belajar psikologi gitu ya, sama seperti yang Mama Zena share gitu. Jadi awalnya sih iya gitu, saya oke lah saya bisa gitu, saya positif, pokoknya pasti bisa lah gitu. Tapi ketika udah berbulan-bulan jalan, lama-lama oleng juga gitu Bu Guru. Lama-lama mamahnya jadi error juga ini, ya Allah tugasnya udah kayak apa gitu. Jadi padahal tadi di awal-awal ya kita disinggung gitu kan, sebetulnya dalam keadaan pandemi seperti ini kan kerjasama dari orang tua, guru, dan anak ya. Dalam hal di sini guru itu luas, seperti kan mungkin kebijakan dari sekolahnya, kebijakan kurikulumnya gitu ya, dan gurunya. Kalau saya pribadi melihat, alhamdulillah sih, kalau untuk TK Aisyah segini mah, menurut saya mah cukup. Kenapa cukup? Ya karena saya punya kakaknya yang gede kan, jadi kadang saya nggak kekerjain gitu tugasnya ada. Aduh punten pisan Bu Guru gitu ya, bukannya males. Ini aja kakaknya yang SD baru kelas 2 Zoom-nya tuh sehari bisa 3 jam Bu, kan mabok ya anak kelas 2 Bu, bayangkan gitu ya. Jadi anaknya mabok, mamahnya juga mabok gitu. jadi saya kadang-kadang cuek juga ya,
udahlah terserah kamu lah kerjakan sebisanya daripada kamu anu error gitu kan. Kasihan Bu, kadang kalau kayak Semi kan kinestetik gitu ya, nggak mau diam. Jadi kalau duduk teh kan ya sekeng, goyang-goyang. Tapi alhamdulillah sekarang sih bisa gitu, walaupun 2 jam, 3 jam Zoom. Sebetulnya itu menyiksa dia ya, sebenarnya kalau saya lihat itu kasiksa gitu Semi teh ya. Cuman ya mungkin sudah kelas 2 juga, udah mau 9 tahun, jadi udah mulai kayak, oke saya ngerti tanggung jawab saya gitu ya. Saya pribadi sebagai ibu tidak memaksakan, cuman mungkin dari pihak sekolahnya kan ada kurikulum yang harus dikejar ya. Nah itu yang kadang buat saya jadi kayak ya Allah, ya Robbi, aduh paslah Habib mah terkiat nonton drakor lah, tosios anak mah main ya Bu. Akhirnya saya kayak gitu aja Bu. karena udah kasihan gitu ngelihat. Saya nggak tahu sih kalau di sekolah lain gimana, kebetulan di sekolah kakak tuh memang seketat itu gitu Bu pelajarannya. Jadi ya itu tadi, ya alhamdulillah sih saya bisa ikut parenting ini. Jadi ya mengingatkan kembali lah, merefresh kembali ilmu yang kemarin terkubur gitu ya. Dengan itu tadi yang, iya yang kita kan kadang-kadang mama-mama tuh sok tiba-tiba error teh, bukan tiba-tiba lupa, tiba-tiba apa gitu ya. Hari ini emosi saya baik-baik aja nih. Oke lah, saya tidak akan menuntut anak saya gitu ya bisa penting masuk yang ngerjakin. Begitu ngelihat grup tugas mama-mama, Manda aku mah udah, langsung emosi saya kan, kenapa anakku belum bisa gitu ya. Padahal sebenarnya saya dalam diri tuh udah ini, udahlah kalem aja lah nanti juga bisa. Tapi karena tertrigger sama misalkan baca WhatsApp grup, alah saya udah belum ngerjain anak saya, kumaha ya gitu ya. Jadi sih anakku ini yang kakaknya itu jadi ya mau nggak mau jadi terpaksa harus mau, udah tuntutan juga gitu Bu. Mudah-mudahan sih ya itu tadi saya sering minta maaf juga sih sama anak-anak saya, aduh maaf ya dah gimana gitu, maksudnya gimana mau nggak mau tugasnya seperti itu. Keadaan. Betul Bu, keadaannya gitu. Ya alhamdulillah sih saya berterima kasih lah buat ibu-ibu guru di TK juga, Bu Ida semua. Alhamdulillah untuk segini mah kurikulum TK Asia mah buat saya mah cukup lah, walaupun saya juga ada bolong-bolong gitu ya ngerjain tugasnya. Terima kasih atas pengertiannya kepada ibu guru gitu. Untuk Aryan banyak tugas yang belum terselesaikan. Gitu aja Mam curhatnya, makasih Bu Guru, hatur nuhun. Assalamualaikum. Ya barangkali Bunda Zena ada sedikit yang mau ini kan, silakan. Dari ya sedikit mengulas lah dari pernyataan dari bundanya Aryan. Semoga Bu Zee. Paling ini sih Bu, jadi kan kayak tadi sebenarnya dalam diri kitanya udah mau ya Bu ya, udah mau memahami, oh ya udahlah gitu, nggak apa-apa ada anak-anak juga kayak gini gitu-gitu. Nah tapi memang tadi stimulusnya dari luar ya, saat buka WhatsApp tiba-tiba gitu, itu balik lagi ke tadi ekspektasi orang tua gitu. Jadi ekspektasinya, aduh orang lain juga jadi ngelihat gitu ya, orang lain udah kok saya belum, anak saya harus udah gitu. Nah itu yang bikin stresnya muncul lagi gitu. Jadi sebisa mungkin sih kayak kita kayak memfilter gitu. Gak semua yang masuk ke diri kita gitu harus kita kasih ke anak kita juga, harus kita terapkan ke anak. Jadi kita batasi aja dulu mana yang anak harus terima, mana yang enggak gitu. Jadi tidak ekspektasi kita tidak terlalu dibesarkan terhadap anak tersebut. Iya. Itu sih paling Bu. Oh iya, sangat ini sekali ya Bunda Zena memberikan ya tanggapannya betul. Saya juga sempat ke sana, emang betul sekali. Ini pengalaman pribadi saya seperti begitu. Kadang-kadang kita sudah tenang kata Mama Arianti udah gini. Tapi dengar orang emang ya namanya apalagi kita sebagai perempuan bermain perasaan ya Bunda ya. Itu mau Bu. kita mau itu pasti ada pengaruhnya. Tapi ya meminimalisir istilahnya kita bagaimana cara belajar kita untuk jadi harus direkam Bu. Asa iya gitu. Iya. Nah itu ya mudah-mudahan semua pembicaraan kita ini ada ya itulah ada pencerahan baru buat kita. Nah selain bundanya Aryan barangkali ada yang ingin menyumbangkan lagi suara indahnya, mangga di Antos. Mumpung kita masih ini sayang loh Bun, ini kesempatan jarang-jarang kita bisa bertemu di sini seperti begini. Ini harus bayar mahal kalau untuk kita ini ya. Nah sekarang mumpung ada kesempatannya, silakan barangkali ada lagi yang akan
menyumbangkan atau memberi pertanyaan, atau mungkin Bunda agak ini mau di chat boleh, kita buka nanti chat. Silakan Bun. Saya agak bingung nih soalnya ini cuma nama aja yang ini, jadi saya mau bagaimana. Kalau saya biasanya di Zoom kelas kami ya bunda-bunda kelompok B Siti Hawa, saya itu suka ditunjuk saja sama saya. Ini silakan, ini silakan, tapi di sini kan enggak lah, saya memberikan, silakan Bunda yang mau memberikan ininya pertanyaannya atau tanggapannya. Mumpung masih ada waktu, Bun. Nah, saya mau lihat ini fotonya videonya semua di ini. Iya, barangkali kalau tidak ada cukup barangkali Bunda pertemuan kita gini atau Ya, mangga Bu Erma. sesuai cekap. Oh iya. Iya, alhamdulillah. Dengan segala dengan koneksi, dengan keadaan yang seperti itu, tapi kita alhamdulillah berjalan dengan lancar karena insya Allah niat kita baik, Allah memberikan kelancaran kepada kita Amin. pada akhir acara, dan Amin. manfaatnya sangat banyak sekali menurut saya itu benar-benar banyak pengetahuan baru yang kami dapatkan. Bu guru juga di sini sama Bun, kita itu kadang-kadang ya kami memang sebagai bu guru hanya memberikan tugas, tapi tidak hanya sampai sebatas itu. Tindak lanjutnya dari laporan Bunda, kan kita tidak harus menghargai apa yang sudah Bunda berikan kepada kami pun harus memberikan reward, harus memberikan tanggapan apapun. Jadi kita ada timbal balik yang baik ya. Jadi hasilnya pun insya Allah akan baik. Setelah kita mengobrol, sebetulnya kami masih kangen Bu Guru. Udah jarang-jarang kita bisa berjumpa di sini ya, apalagi kesibukan bunda-bunda yang begitu banyak. Tapi dengan menyempatkan waktu, dengan izin Allah, pertemuan kita di hari ini kita cukupkan. Tapi Bunda jangan bosan ya, barangkali kami akan mengundang lagi dengan acara yang lain, dengan materi yang lain. Ya, Bu Erma. Terima kasih sekali. Kita sudahi dengan membaca hamdalah bersama-sama, tapi sebelumnya kita mau berfoto dulu. Barangkali ada yang ridho membuka videonya. Saya mau minta buat berfoto dulu, karena kami perlu laporan Bunda. Ini buat ke dinas loh Bun, untuk kemajuan sekolah kita juga. Karena kita ada, ya barangkali kalau seperti bundanya Safa, saya maklum karena beliau juga sambil bekerja, tidak bisa hanya ini. Nah, alhamdulillah ada Bunda Latisa. Aya nu ngistri kakene panginten Bu Erma. Bari masak, bari ngistrika, da mamah-mamah mah kieu multitasking. Sambil masak, Bu, punten. Tuh kan, masak, ngistrika, mamah-mamah. Masya Allah. Kita di foto langsung. Masak, ngistrika, iya. Tetap semangat mencari ilmu, berbagaimanapun caranya. Jadi ibu-ibu harus multi talenta. Iya, betul. Oh, Latisa. Aduh, ya itulah makanya tidak kurang-kurang bersyukur kita semua di sini yang menunjukkan anak-anaknya kepada kami. Ternyata Bunda sangat begitu respect sekali kepada 12 punya kami. Ternyata dengan nah, untuk kebersamaan kita, mari kita Bunda dan Bunda ada foto. Hanya memberi nama saja, tidak apa-apa, kami terima dengan rasa syukur. Guru, kita berfoto-foto ya dulu. Ya, Oh, di HP aja ya? Apa gimana? Enggak, di sini ada yang dipakai. Iya, ya Bunda boleh bergaya. Ada Bang. Ada Latisa juga. Ya. Kakak, mana Kakak Lapa? Oh iya. Iya, ada netizen. Yo. Boleh. Udah siap? Sini. Ya, siap. Kita kasih aba-aba. Bulan belum kelihatan bulan. Bulan jangan begitu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Siap, Bunda. Sok. Nah, gini aja lah. Siap. Ya, siap.
1, 2, 3. Lihat sini. Lihat sini. Ya. Iya, terima kasih Bunda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan tidak terasa waktu sudah berjalan, azan zuhur sudah dikumandangkan, kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba kepada Robnya, maka saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur, selamat menunaikan makan siang bertemu dengan keluarga, dan kami ucapkan jazakallahu khairan katsira, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mam Zena, Mama Alafa, Bu Guru semuanya. Dadah. Anyong deh, anyong Bu Guru, anyong. Kamsahamnida. Seorang Garut mah. Kamsahamnida, Mama Alafa, dadah. Angga, sadayana, assalamualaikum. Enggak semuanya. Yang sebaliknya. Aneh sendiri diajar. Samulina, aneh samulina.